Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Bimudi, NIM 18031016 dari Pendidikan Biologi D. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara isolasi DNA menggunakan aplikasi virtual lab. Nah, berikut merupakan video cara penggunaannya. Baiklah, pada praktikum kali ini kami melakukan pengamatan mengenai isolasi DNA dengan aplikasi virtual lab. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita buka terlebih dahulu browser, bisa menggunakan Chrome ataupun Mozilla. Yang kedua, kita kunjungi situs yang tertera pada layar laptop ini. Nah, sebelum kita mengunjungi situs ini, langkah lebih baiknya kita sudah menginstal Adobe Flash Player. Di virtual lab ini ada beberapa metode yang akan dicobakan, namun untuk kali ini kami akan melakukan ekstraksi DNA. Nah, pada eksperimen ini kita harus mengisolasi DNA dari manusia. Lalu untuk apa sih kita mengisolasi DNA ini? Apa tujuan dari isolasi ini? Tujuannya yang pertama yaitu untuk tes genetik, yang kedua untuk identifikasi jenazah, dan yang ketiga yaitu untuk analisis forensik. Nah, ekstraksi DNA ini biasanya tahap yang paling panjang dalam teknik biologi molekuler. Isolasi DNA ini merupakan tahapan yang paling penting karena kita harus mengisolasi DNA terlebih dahulu dari protein dan komponen sel lainnya. Nah, ini sel. Di dalam sel terdapat nukleus, lalu di dalamnya ada kromosom, dan jika kromosom dibuka ini isinya terdapat berupa untayan-untayan DNA. Nah, dari mana kita memulainya? Kita mulai dengan mengumpulkan sel dari objek kita, yaitu manusia. Di dalam mulut ini, pada daerah pipi kita, bisa kita jadikan sampel untuk isolasi DNA. Nah, terdapat beberapa tahapan untuk memurnikan DNA dari swab epitel pipi. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan sel epitel pipi. Yang kedua yaitu untuk membuka sel untuk melepaskan DNA. Selanjutnya, yang ketiga untuk memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lainnya, dan yang keempat untuk melakukan isolasi DNA yang terkonsentrasi. Nah, di sini terdapat beberapa bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk memurnikan DNA di sel epitel pipi ini. Nah, ini merupakan ada water bath, ada microcontagious, ada centrifuge, ada micropipette, ada buccal swab, ada sample tubs, dan ada berbagai macam larutan lainnya. Nah, tahap pertama yaitu mengumpulkan sel dari epitel pipi. Kita akan mengswab ke dalam mulut manusia. Nah, jika kita lihat lebih dekat, kita akan menemukan banyak ratusan sel epitel pipi pada hasil swab tadi.
Lalu kita masukkan ke dalam tabung sampel dan kita tambahkan larutan lisis dengan mikropipet ke dalam tabung sampel. Sekarang bisa kita masukkan ke dalam tabung sampel melalui mikropipet yang di dalamnya sudah terdapat larutan lisis yang sudah kita ambil tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ke debat yang mempunyai suhu air yang hangat. Nah, di sana sel akan terbuka dan membran inti akan terbuka. Ini. Nah, di sini kita akan menemukan kromosom. Kita di sini akan menemukan kromosom. Nah, kita tadi menambahkan larutan lisis yang mengandung dua bahan penting, yaitu ada deterjen dan ada enzim. Nah, sel yang sudah kita diamkan di dalam water bath yang hangat dalam waktu yang cukup lama tadi, selanjutnya kita akan membuang kapas dari tap lalu menambahkan larutan garam terkonsentrasi. Nah, kita ambil larutan garam terkonsentrasi. Nah, ini merupakan yang terjadi di dalam tabung tadi. Selanjutnya, kita tempatkan mikrotap ke dalam centrifuge dan harus dalam keadaan yang seimbang. Kita masukkan, lalu kita tutup. Nah, di dalam centrifuge tap tadi berputar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, bagian yang mengendap di bagian paling bawah itu disebut dengan pelet. Lalu dengan menggunakan mikropipet, kita akan memindahkan larutan bagian atas yang mengandung DNA ke dalam tabung yang bersih. Sedangkan bagian bawah atau pelet ini kita biarkan saja di tabung tersebut. Selanjutnya yaitu larutan isopil alkohol kita tambahkan ke dalam tap. Selanjutnya kita bolak-balik tabung beberapa kali untuk mencampur isoprofil alkohol dengan larutan sel DNA. Selanjutnya yaitu masukkan tap ke dalam centrifuge. Lalu kita tutup. Nah, setelah dikontrivius, DNA itu berada di bagian paling bawah, sedangkan yang dipindahkan melalui mikropipet tersebut merupakan larutan isoprofil alkohol. Nah, DNA di bagian bawah kita diamkan kering terlebih dahulu. Kita tunggu 10-15 menit, lalu kita bisa melarutkannya kembali
dengan menggunakan air. DNA yang sudah diisolasi ini bisa di freezer bertahun-tahun atau juga bisa kita langsung kerjakan untuk eksperimen berikutnya. Misalnya untuk eksperimen PCR. Nah, demikianlah langkah-langkah dalam isolasi DNA dengan menggunakan aplikasi virtual lab.